Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Anak-anak hebat kelas 3, hari ini kita akan belajar makna bersatu dalam keberagaman pada tema 1 subtema 3 muatan pelajaran PPKN KD 3.4. Yuk kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar ya anak-anak hebat. Semoga kita selalu diberi kemudahan dalam memahami materi kita hari ini. Amin. Anak-anak hebat, kita harus mensyukuri dan menghargai keberagaman yang ada. Sikap bersyukur, saling menyayangi, dan menghargai teman merupakan pengamalan sila-sila Pancasila. Jika perilaku tersebut dilakukan sebagai wujud syukur kepada Tuhan, berarti kita mengamalkan sila pertama Pancasila. Jika perilaku tersebut didasari rasa kemanusiaan, berarti kita mengamalkan sila kedua Pancasila. Jika perilaku tersebut dilakukan untuk mempererat persatuan, berarti kita mengamalkan sila ketiga Pancasila. Jika perilaku tersebut dilakukan saat berdiskusi, berarti kita mengamalkan sila keempat Pancasila. Dan jika perilaku tersebut dilakukan tanpa melihat perbedaan yang ada, berarti kita mengamalkan sila kelima Pancasila. Sekarang perhatikan soal berikut ini ya anak-anak hebat. Kamu melihat temanmu mengalami kesulitan saat mengikuti permainan lompat tali. Sikap yang akan kamu lakukan adalah sikap yang harus kita lakukan, yaitu mengajari cara bermain lompat tali. Lalu kamu melihat salah satu temanmu mengejek teman lain yang mengalami kesulitan saat melompat. Sikap yang akan kamu lakukan adalah kita harus menasehati teman yang mengejek tadi. Kita harus mengingatkan teman tersebut untuk tidak mengejek teman yang mengalami kesulitan saat melompat. Tetapi kita harus membantunya. Misalkan temanmu yang belum dapat mengikuti kegiatan dengan baik. Bagaimana cara yang baik dalam menyampaikan saran kepadanya? Menyampaikan saran dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Anak-anak hebat, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan agar terwujud kerukunan. Yang pertama, mengajari teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran. Lalu yang kedua, bekerja sama mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana alam. Dan yang ketiga, memberikan saran kepada teman dan juga mau menerima saran dari teman. Memberi saran dengan baik terhadap teman juga termasuk sikap menghargai teman. Kita harus memberikan saran yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru. Ini kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman. Menyayangi teman termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikut cara yang baik untuk dilakukan saat memberi atau menerima saran. Yang pertama, memberikan saran dengan santun. Lalu berterima kasih dan mau menerima masukan dari orang lain. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraan saat teman memberikan saran atau pendapat.
Anak-anak hebat, tentunya kamu dan teman-temanmu memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Kamu dan teman-temanmu juga memiliki hal yang kurang disukai. Kita dapat saling memberikan saran untuk mengatasi rasa tidak suka terhadap permainan tersebut. Berikut cara memberikan saran yang baik untuk menghargai perbedaan yang ada. Yang pertama, ucapkan dengan bahasa yang santun. Lalu yang kedua, beri solusi atau penyelesaian masalah yang paling mudah untuk dilakukan. Dan yang terakhir, tidak memaksakan saran untuk diterima. Sekarang coba tuliskan saranmu jika teman atau tetanggamu melakukan hal berikut ini. Yang pertama, kamu melihat seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Saran yang akan kamu sampaikan adalah, sebaiknya jangan membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempatnya. Jika tidak menemukan tempat sampah, maka sampah tersebut dikantongi atau dibawa terlebih dahulu, lalu dibuang saat menemukan tempat sampah. Yang kedua, di sekitar depan rumah tetanggamu banyak sampah, juga kaleng bekas berisi air hujan. Saran yang akan kamu sampaikan adalah, sebaiknya sampah dan kaleng bekas tersebut segera dibersihkan. Bisa ditimbun atau didaur ulang menjadi pot bunga. Karena kaleng bekas berisi air hujan dapat menjadi sarang nyamuk, sehingga menyebabkan penyakit demam berdarah. Sampai jumpa di video pembelajaran Bu Indah selanjutnya ya anak-anak hebat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.